Selamat malam kawan. Malam ini kita masang ECM PCX korban lampu variasi ya. Jadi buat kawan-kawan yang pingin motornya cantik, motornya mewah, boleh memasang lampu variasi. Tapi ya carilah tempat pemasangan yang recommended, yang memikirkan keamanan. Jangan sampai terjadi kayak gini, ECU-nya jebol gara-gara lampu variasi, kemudian bengkel yang dimasuki awalnya salah penanganan. Ini relay-relaynya sudah kita cabut semuanya, kabel-kabelnya yang berbahaya udah kita cabut kawan ya. Ini kabel-kabel yang berbuat masalah nih udah kita cabut semuanya, saklar-saklarnya. Ini PCX, harga ECU-nya lumayan kawan, harga ECU-nya 2 jutaan. Hal yang sepele awalnya. Cerita yang punya awalnya sekring putus, masuk ke bengkel terus diganti sekring, cuman tidak melihat sekring yang putus itu di bagian ECU. Terus diganti dengan sekring yang lebih besar. Bagian injeksinya kawan, ini kan ada di sini nih. Fokus. Ya di bagian injeksi. Jadi ceritanya tuh setelah putus pergi ke bengkel, sekring yang 5 ampere 7,5 diganti dengan yang 10, kemudian putus lagi diganti dengan sekring 20 ampere, dan kendaraan ini dibawa oleh pemiliknya. Kemudian seselang dia pagi masuk bengkel, sore setelah sampai di rumahnya mau berangkat lagi tidak bisa starter. Kemudian diberikan kepada kita cek. Setelah dibongkar nih bodi semua, setelah bodi kita bongkar, kita coba kontak on, ternyata pompa injeksi sudah berdengung terus. Sebenarnya kan bagi kontak dengungnya ada dapat sinyal dari ECM hanya sekitar 3 detik, mati lagi. Ini tidak dengung terus. Sekali cek rupanya sekali ditengok ECM-nya udah konslet kawan. Nih ECU lama ya, ini terbakar dan kabel ini terbakar. Kemudian saya cek kabel pengecasan, kabel 3 ini udah masuk arus massa, harus standby di ECM, harus standby di ECM, sudah masuk massa, sehingga iya Le. Mantap, foto-foto. Iya Le. Sehingga terjadi konslet. ECM sudah harus masuk arus massa di bagian soket ACG starter. Ini massanya ini di kabel coklat laris hitamnya ini sudah ada arus massa karena di ECM sudah konslet. Jadi pesan dari kita, kalau masang lampu variasi itu carilah lampunya yang berkualitas. Udah itu pemasangannya yang rapi. Jangan kabelnya tergantung-gantung.
masalahnya hanya di sini kawan. Ini ada kabel ini kawan, nah, ini kabel ini terkelupas. Nih, kabel ini terkelupas karena terjepit di segitiga. Karena kabel ini tergantung. Lalu ini arus. Rupanya ini arus, kabel warna hitam. Cuman posisinya ini arus. Tergantung kena ke segitiga, tersenggol segitiga, tersenggol, akhirnya luka dan itu ke segitiga. Kemudian skringnya putus. Lalu udah tahu skring putus, malah ditingkatkan ampernya sehingga skring tahan, kabel nggak tahan. Seharusnya kalau kemarin begitu skring putus langsung ditangani, dicek, pasti ada konslet, tidak akan terjadi kayak gini. Ini skring ditambah tinggi menjadi 20 ampere sehingga ECU-nya terbakar kawan. ECU terbakar, yang pemilik juga bingung. Mau pasangan lampu hanya murah katanya, beli lampunya cuman 20.000, pemasangannya 50.000, yang diganti 2 jutaan kawan. Itu hanya pingin motor cantik. Jadi boleh pingin motor cantik, tapi perhatikan pemasangannya. Udah jika ada kerusakan putus skring, cek sebaik-baiknya. Jangan ditinggikan ampernya. Pasanglah sesuai dengan ketentuan pabrikan. Pasang apabila ragu, pasang di bawah itu, dites. Apabila putus lagi itu berarti ada konslet. Harus dicek kabel mana yang kabel terkelupas, yang api terkena ground, terkena arus massa, yang arus massa termasuk arus api, dicek. Apabila semua sudah normal, baru pasang skring, baru bisa digunakan kembali kendaraannya kawan. Dan untuk pemasangan ECM baru, pastikan arus yang kabel positif pengecasan, kabel starter ini jangan terkena arus massa. Jangan ada arus standby dari aki yang masuk ke ECM, juga jangan ada arus massa. Pastikan arus yang di soket ACG juga coklat leres hitam, jangan masuk arus massa. Dan juga di kabel kontak, pastikan apabila semua arus kabel yang ada aliran arus positifnya sudah tidak ada arus massa, tidak ada bocor arus massa, insya Allah sudah bisa dipasang ECU yang baru. Karena masang ini mudah, kerjanya tidak berat, cuman risikonya besar kawan. Harganya 2 jutaan. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan untuk rekan-rekan yang mempunyai kendaraan motornya pengen cantik, pengen mewah. Harap berhati-hati, berpikir lagi apabila memasang lampu-lampu variasi digital yang lain. Perhatikan tempat pemasangan, kualitas yang dipasang, jangan sembarangan. Bahan-bahan lampunya, kabel-kabelnya yang halus-halus, yang kecil, udah tuh pemasangannya rapi, jangan ada yang tergantung atau terjepit. Apalagi khusus untuk kabel arus positif, paling hati-hati karena akibatnya besar kawan di motor injeksi. Ini ECM-nya harga 2 jutaan. Berat kawan, belum jasanya. Oke kawan, terima kasih. Mungkin ini kita berbagi pengalaman untuk kawan-kawan agar tidak salah dalam memodif motornya sembarangan. Karena dengan memodif motor sembarangan, pingin harga yang murah, tapi nanti keluar duit yang lebih besar gara-gara sembarangan. Oke lah kawan, untuk kedepannya berhati-hati untuk memasang lampu variasi. Perhatikan dalam pemasangan, jangan pingin pemasangan yang murah biar mahal tapi aman, beli barangnya juga biar mahal tapi berkualitas, jadi tidak ada kerugian di belakang hari seperti ini kawan. Oke kawan, terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kita Dumai Riau dari bengkel Jikri Motor, salam kuku irang.